Hey, what's up guys, balik lagi bersama gua Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Dan entah mengapa hari ini gua sangat amat bersemangat. Seperti biasa bakal kayak seperti hari-hari sebelumnya. Dengan quotes kata-kata receh hari ini, jangan pernah takut untuk sebuah yang namanya kehilangan. Tapi kalau udah kehilangan remote TV, ya kesian banget kan kalian yang lahir 2000 awal. Ya hidup kalian hampa ya. Gani! Gani! Home Alone 3 bakal berkisah tentang seorang anak yang bernama Alex, di mana Alex ini tanpa sengaja mendapatkan sebuah chip yang sangat amat mahal berkisaran harga 10 juta dolar. Di mana Alex mendapatkan chip itu dari mobil mainan remote controlnya, yang tentu saja chip itu sendiri juga diinginkan oleh 4 penjahat yang selalu mengintai rumah si Alex. Dari situlah Alex pun pada akhirnya dilema antara mempertahankan chip itu ataukah menyerahkannya ke para penjahat, dan bagaimanakah keseruan di dalam film kali ini. Tapi sebelum akan hal itu, mending kita masuk ke segmen komen-komen random dulu. Yang dimana salah satunya dari Maulana Putra strip L4W. Bang, superhero yang selalu selamat dalam setiap keadaan apa? Yuk, WK. Jawabannya adalah Aquaman, cia. Aquaman bro, bukan Aquaman. Mending kita langsung aja intro lu cuy. Di Hong Kong, di suatu tempat, kita pun diperlihatkan seseorang yang bernama Peter, di mana Peter ini sedang menghampiri kliennya. Di mana ternyata klien dari Peter sendiri bukanlah seorang yang sembarangan, melainkan dia merupakan petinggi dari perusahaan penjual senjata ilegal. Dikenal dengan nama kriminalnya bernama Chinese Boss, atau dengan nama aslinya bernama Mob. Awalnya, kedatangan dari Peter sendiri hanya membawakan sebuah blueprint mengenai chip teknologi pertahanan dari Asus. Namun, Mob sendiri seakan tertarik dengan chip tersebut dan menawarkan harga 10 juta dolar kepada Peter jikalau Peter bisa membawakan chip itu kepada dirinya. Jadi, cara kerja dari chip itu sendiri adalah dimasukkan ke dalam sebuah rudal, dan rudal itu jikalau ditembakkan ke suatu negara, rudal itu tak akan teridentifikasi oleh radar. Dan Mob menginginkan chip itu sendiri untuk dia ekstrakan kepada rudal-rudalnya dan dia perjualbelikan dengan skala besar. Setelah akan hal itu, Peter pun pada akhirnya setuju dengan harga 10 juta dolar, yang dimana dengan cepat Peter dan juga kawan-kawan pun langsung beraksi. Why the big prize? $10 million for the missile chip. Science want to build a missile that can... Singkat waktu di California, di teknologi pertahanan Asus, kita pun diperlihatkan ada seseorang yang nampaknya membawa keluar chip tersebut. Dia pun lalu pergi ke sebuah dermaga yang sangat amat sepi untuk melakukan sebuah transaksi chip kepada Peter dan juga kawan-kawan. Gak lama kemudian, Peter dan juga kawan-kawan yang telah tiba di sana, pada akhirnya orang itu pun mengeluarkan chip tersebut yang ternyata bernama NSB-100 seri C. Anak buah dari Peter langsung memberikan duit, kesepakatannya telah dijanjikan sebesar 1 juta dolar. Peter lalu menyembunyikan chip itu sendiri di dalam mobil mainan remote control untuk menghindari keamanan bandara. He's clean. Here. Air Force NSB 100C series. Where's my money? Di keesokan harinya, mereka pun pada akhirnya pergi ke bandara untuk terbang kembali ke Hong Kong dan akan melakukan transaksi dengan si Mob dan akan mendapatkan 10 juta dolar. Namun sebelum akan hal itu, mereka harus terlebih dahulu melewati keamanan bandara dan wala, alat itu pun tidak teridentifikasi oleh keamanan bandara. Di waktu yang bersamaan itu, ternyata ada 2 plastik parisian, yang dimana plastik parisian yang satu punya kelompoknya si Peter dan yang satunya lagi punya mbah-mbah. Dan mbak-mbak itu yang udah melalui pengecekan duluan, dia pun tanpa sengaja mengambil plastik parisian yang salah, melainkan plastik parisian milik kelompoknya si Peter. Di mana kelompoknya Peter masih belum menyadari akan hal itu, sampai di tengah jalan salah satu wanita di kelompoknya Peter bernama Alice baru menyadari bahwasannya mereka salah mengambil kantong parisian. Tentu aja mereka berempat pun langsung panik karena tentu aja kantong plastik itu merupakan kantong plastik yang salah. Mereka pun langsung celingak-celinguk mencari orang-orang yang menggunakan kantong plastik parisian. Hingga apakah yang kalian tahu, semua orang yang berada di sana hampir rata-rata menggunakan plastik parisian. Jadi mereka ini harus ngecek plastik itu satu persatu untuk memastikan plastik yang benar. Peter menyuruh mereka semua untuk berpencar dan akan bertemu lagi beberapa menit kemudian. Singkat waktu, mereka semua pun pada akhirnya berkumpul kembali, dimulai dari Alice yang memberitahukan kepada si Peter bahwasannya dia pergi ke gate penerbangan Miami, Dallas, dan juga New York. Namun tidak menemukan hasil yang signifikan.
Lalu Jerningan yang menyampaikan bahwasannya dia udah pergi ke restoran, ruang tunggu, dan bahkan ruang smoking area, namun dia tidak menemukan plastik berisikan mobil remote control tersebut. Dan yang terakhir adalah si Unger yang dimana Unger menyampaikan kepada Peter bahwasannya dia tidak menemukan hasil yang signifikan karena dia disuruh ngecekin toilet dan tidak ada apa-apa di toilet. Sambil menatapi jadwal penerbangan, Peter pun pada akhirnya memutuskan untuk membatalkan pergi ke Hong Kong dan berkata kepada teman-temannya untuk kita pergi ke Chicago saat ini juga. Karena tentu aja jadwal penerbangan menuju Chicago tuh udah mepet, terlebih lagi plastik Parisian yang berisikan mobil remote control kemungkinan besar sudah berada di dalam pesawat tersebut. Dan inilah film Sendirian di Rumah yang ketiga. Setibanya mereka di Chicago, kita pun diperlihatkan Alice yang sedang memantau satu persatu penumpang. Sampai di mana Alice pun pada akhirnya menyadari mobil mainan remote control mereka berada di salah satu mbah-mbah dan dia pun pada akhirnya memperingati teman-teman yang lain. Dengan cepat mereka pun berusaha mengejar mbah-mbah itu, akan tetapi mereka ini ternyata tak dapat mengejar mbah-mbah itu yang dikarenakan mbah-mbah itu udah naik taksi duluan dan mereka pun langsung memotret plat nomor taksi tersebut. Mr. Beaupre? Unger, Mr. Jernigan. Di malam harinya di pangkalan para taksi, Unger dan juga Jerningan pada akhirnya diutus oleh Peter untuk mengintimidasi akang supir. Demi mendapatkan alamat mbah-mbah sebelumnya yang membawa chip mereka. Setelah mendapatkan informasi dari tukang supir, Unger dan juga Jerningan pun mendapatkan alamatnya. Dengan ciri-ciri rumah bertemakan Natal dan juga jalannya yang belum dikeruk. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan seseorang anak yang bernama Alex, di mana Alex ini sedang bekerja mengeruk jalan sebuah rumah. Di mana rumah itu ternyata milik mbah-mbah yang sedang dicari oleh Peter dan juga kawan-kawan, dan mbah itu bernama Mbah Hes. Alex yang awalnya emang pure pengen membantu aja tanpa diduga malahan diupahin oleh Mbah Hes dengan berupa mobil mainan remote control. Mengetahui akan hal itu, Alex pun senang banget dan pada akhirnya berterima kasih kepada Mbah Hes lalu pulang ke rumahnya. Nggak lama setelah Alex masuk rumah, Peter dan juga komplotannya pun tiba di tempat tersebut dan merasa bahwasannya ciri-ciri yang disebutin oleh akang supir sebelumnya tuh sama semua. Jerningan berniat untuk mulai malam ini juga namun dicegah oleh Peter dan mengatakan besok siang kita akan kesini lagi dan akan mulai investigasi karena cuma ada 14 rumah di sini. Di dalam rumah Alex, kita pun diperlihatkan kedua orang tuanya yang bernama Karen dan juga Jack yang nampaknya sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tak luput juga Alex ini memiliki dua orang kakak yang dimana salah satunya adalah Stein dan juga pacar gua bernama Mbak Black Widow aka Molly. Tentu saja mereka semua sedang melakukan kesibukan mereka masing-masing sampai di mana Alex yang paling bontot berteriak karena dia ternyata terkena cacar air. Hingga di keesokan harinya, Stein dan juga Molly yang bangun pagi-pagi untuk bersekolah namun tidak dengan Alex yang tentu saja Alex sedang santuy di rumah. Bak alayaknya seorang raja, Alex yang sedang bete hanya tinggal membunyikan loncengnya saja hingga kedua orang tuanya langsung datang entah membawakan minum atau makanan. Titik kejailan si Alex ini makin terlihat ketika dia menjahili Mbah Hes dari rumah miliknya dengan menggunakan remote-nya di mana dia mematikan TV milik Mbah Hes. Sementara itu, Peter dan juga komplotannya ternyata sedang melancarkan aksi mereka masing-masing dimulai dari Alice yang ternyata menyewa rumah di dekat sana. Jerningan yang menjadi seorang PLN dan juga Unger yang ternyata menyolong seekor anjing. Dan yang terakhir adalah si Peter yang memantau semua aksi anak buahnya dari dalam mobil untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sampai di mana mereka berempat pun berkumpul kembali untuk mengecek salah satu rumah tetangga milik si Alex yang secara nggak langsung Alex memperhatikan dari jauh. Karena sebelumnya Alex sedang memainkan teropong miliknya dan tanpa sengaja melihat aksi pencurian tersebut dan dengan cepat dia pun langsung menelpon pihak kepolisian. Namun seperti biasa pihak kepolisian sendiri datangnya terlambat yang dimana Peter dan juga komplotannya sudah melarikan diri dari tempat tersebut. Pihak kepolisian pun langsung menggeledah rumah tersebut dan bahkan tidak menemukan apapun yang dicuri karena tentu saja Peter dan juga komplotannya hanya mencari mobil mainan remote control sebelumnya. Beberapa polisi pun menghampiri rumah Alex sambil berkata kepada ibu Alex untuk mengawasi Alex lebih lanjut karena mereka ini menyimpulkan laporan Alex merupakan laporan palsu. Tentu saja ibunya yang marah langsung membawa Alex kembali ke kamarnya di mana di sana ibunya pun memarahi Alex habis-habisan.
Tentu saja Alex yang merasa kesal karena dia disalahkan oleh sang ibu langsung berkata kepada sang ibu apa dia harus berusia 35 tahun dulu baru mau didengarkan oleh orang-orang. Seeing things, whether or not they're there. I guess you have to be 35 before anyone around. Don't get smart with me, Alex. Di gedung CIA, kita ini diperlihatkan beberapa anggota dari CIA yang nampaknya sedang di briefing lebih lanjut mengenai anggota Peter yang sekarang menjadi DPO. Karena tentu saja masalah kelompoknya si Peter ini sangatlah berbahaya, yaitu mengambil chip Axus milik Angkatan Darat Amerika Serikat. Di keesokan harinya, Peter dan juga komplotannya ternyata menjalankan aksi seperti biasanya dan sekarang mereka sudah sampai di rumah Mbak Hes. Mereka mengambil sebuah kesempatan di waktu Mbak Hes sedang belanja dan dengan cepat Peter masuk ke dalam rumah itu sementara 3 yang lain berjaga di luar. Tentu saja Alex yang menyadari akan hal itu dan sudah memantau sedari tadi dengan cepat langsung menelpon 911. Kedua orang tuanya ternyata membawa sebuah alat pendeteksi telepon di rumah mereka dan mereka berdua ini menyadari ada telepon 911. Kedua orang tua dari Alex pun terpaksa mengurungkan pekerjaan mereka hari ini dan harus pulang ke rumah untuk mengatasi tindakan yang dilakukan oleh Alex. Yes. Benar saja, di saat pihak kepolisian datang ke rumah Mbak Hes dan mendobrak pintu belakang maupun pintu depan, mereka ini nggak menemukan hasil apapun. Namun ternyata Peter masih berada di dalam rumah itu dan bersembunyi di atas basement. Di rumahnya kita pun diperlihatkan bahwasannya pihak kepolisian lagi dan lagi datang ke rumahnya untuk menceramahi si Alex, begitu juga dengan ibunya yang tak jadi bekerja. Sang ibu yang sudah benar-benar merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Alex langsung menyuruhnya untuk kembali ke kamar. Belum sempat sampai kamar tanpa diduga dua kakak dari si Alex ini mengolok-olok dirinya dengan berkata bahwasannya kau telah memalukan nama keluarga mereka. You've pranked the cops twice. It goes on your permanent The rest of your life, if you call for help, it won't come. The world laughs, Alex. You've stained the family name. Di kamarnya, Alex sudah mengetahui motif dari para pencuri bahwasannya mereka hanya mencari suatu benda yang mereka inginkan. Hal itu sendiri diperkuat karena setiap rumah yang mereka bobol sama sekali tidak ada yang hilang apalagi tidak ada yang dicuri. Alex pun berniat akan mengungkap para pencuri itu dengan caranya sendiri. Dengan cepat, Alex pun menyampaikan sebuah rencana kepada tikusnya yang bernama Doris, dimulai dari dia yang mengambil mobil remote controlnya dan juga beberapa kamera yang ia miliki. Di mana Alex langsung menyambungkan mobil dan juga kameranya dengan menggunakan lakban yang pada akhirnya hal itu pun berhasil dan dia pun dengan cepat menggerakkan mobil tersebut. Di mana Alex akan memantau pergerakan mobil itu dengan menggunakan TV tabung yang ia udah setel akan sinkron dengan kameranya. Dan pada akhirnya rencana Alex pun dimulai. Di mana Alex berhasil merekam Peter secara diam-diam, namun Peter yang bukan orang sembarangan hingga tiba-tiba You are so busted. tentu saja melihat mobil yang selama ini ia cari, nggak pakai lama dia pun langsung menginformasikan hal ini kepada anak buahnya untuk berkumpul di tempat dirinya. Peter berusaha mendapatkan mobil itu, namun Alex yang tentu saja nggak akan membiarkannya dengan cepat satset keluar dari rumah itu, akan tetapi mobilnya tergelincir. Hal itu sendiri mengakibatkan Peter dapat dengan mudah mendapatkan mobil itu dan langsung mengeluarkan bukti kejahatan rekaman miliknya. Peter lalu menyerahkan mobil itu kepada Alice untuk mengambil chip Axus yang berada di dalamnya, namun Alice yang malahan gegabah tanpa diduga kesempatan itu diambil oleh Alex untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Dengan cepat mereka semua pun langsung bergegas untuk mendapatkan mobil itu kembali, namun Alex dengan saset-saset membuat mereka semua ini malahan saling bertabrakan. I got it! Setelah mobil berada di tangannya, Alex pun merasa curiga sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh para pencuri itu. Rekaman kejahatannya udah mereka pegang dan bahkan kalau dipikir-pikir mobil mainan ini tuh nggak terlalu mahal. Alex pun berusaha membongkar mobil tersebut untuk mendapatkan jawabannya.
Dan voila, Alex pun terkejut ketika melihat ada sebuah chip yang berada di sana hingga Alex pun melihatnya dengan menggunakan kaca pembesar. Di mana chip itu sendiri merupakan chip Axus milik pertahanan Amerika Serikat yang tentu saja membuat si Alex ini makin terheran-heran. Mengetahui akan hal itu, Alex pun melaporkan hal ini namun di tempat yang salah di mana dia menghubungi pertahanan udara dan mengatakan bahwasannya dia menemukan sebuah chip yang aneh. Awalnya orang itu sendiri nggak mau menanggapi si Alex, namun Alex ini memohon untuk mencatat aja seenggaknya nomor chipnya. Dia pun pada akhirnya mencatat nomor chip tersebut yang ternyata bernomorkan NSB 100 seri C. Telepon pun pada akhirnya ditutup di mana Alex yang merasa lega mencurahkan segala isi hatinya kepada tikusnya yaitu Doris. Di rumahnya kita pun diperlihatkan Peter dan juga kawan-kawan yang udah babak belur akibat ulah Alex sebelumnya. Alice pun mendapatkan feeling bahwasannya ini semua merupakan ulah dari anak kecil setelah apa yang mereka lakukan sedari tadi. Karena kalian bayangin aja, coba kalau ini semua merupakan ulah dari orang dewasa, nggak mungkin juga mereka ngerekam diem-diem kayak gitu. Tiba-tiba, telepon pun pada akhirnya masuk dan dengan cepat diangkat oleh Peter, yang ternyata yang menelpon adalah Mob dengan berkata bahwasannya dia mengasih perpanjangan waktu 24 jam lagi untuk mendapatkan chip tersebut. Kalau dalam waktu 24 jam chip tersebut nggak kunjung datang, dia akan membatalkan perjanjian. Mau nggak mau, mereka pun harus berpikir keras di manakah keberadaan mobil itu sekarang. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Alex, Stein, dan juga Molly yang sedang makan bersama. Di mana sang ibu di saat itu memberitahukan kepada anak-anaknya bahwasannya dia di keesokan hari ada meeting dari pagi sampai sore. Dia pun meminta Stein dan juga Molly untuk menjaga Alex 1 hari aja, namun mereka berdua tuh nggak mau dan beralasan bahwasannya Stein ada latihan hoki, sementara Molly ada latihan dance gitu. Alex pun menyampaikan bahwasannya dia nggak apa-apa seorang diri di rumah, lagi juga sang ibu pergi cuma sampai sore. Sang ibu pun setuju dengan hal itu. Di saat sang ibu akan pergi ke kamarnya, tanpa diduga tiba-tiba telepon pun masuk dan dengan cepat dia angkat. Di mana telepon itu ternyata berasal dari Alice yang menyamar, di mana dia pun mengatakan bahwasannya anak dari si Karen ini telah mencuri mainan mobil remote control dari anak tirinya. Dengan cepat langsung dibantah dong sama si Karen dengan berkata bahwasannya mobil mainan remote control yang didapatkan oleh Alex ya tentu aja dari Mbak Hes, tetangga mereka. Mendengar akan hal itu, mereka berempat pun seakan merasa senang karena sebelumnya yang memata-matai mereka ternyata benar-benar anak kecil. Mereka pun berniat akan ke rumah si Alex di keesokan harinya untuk membawa pulang chip tersebut. Dengan cepat Alex yang menyadari akan hal itu langsung menutup telepon sambil berkata kepada ibunya bahwasan yang menelpon mereka tadi bukanlah tetangganya. Namun sang ibu yang udah terlanjur marah dengan segala sikap dari si Alex langsung menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya dan mending tidur aja. And Molly to come straight home after school to stay with Alex until Dad gets home. I have hockey. Do I need to repeat myself? I'll be fine by myself. Well, there you have it. Settled. Di kamarnya, Alex yang udah nggak bisa meminta pertolongan kepada siapapun memutuskan untuk melawan para pencuri itu dan memutuskan untuk bersiap. Karena tentu aja meminta pertolongan kepada kepolisian dan juga bercerita kepada orang tuanya nggak bakal dipeduliin dan nggak bakal didengerin juga. Di mana Alex memutuskan untuk melawan pencuri itu dan juga merencanakan suatu strategi dan ya, you know lah. Begitu juga Peter dan juga komplotannya yang dimana mereka akan bersiap untuk di keesokan harinya. Singkat waktu, di keesokan paginya kita ini diperlihatkan Alice yang ternyata sudah berada di depan rumah si Alex. Namun Alex yang udah menyadari dia merupakan salah satu komplotan dari para pencuri dengan cepat langsung meniupkan sebuah peluit untuk memancing anjing tetangganya. Di mana anjing itu pun pada akhirnya kesana kemari sampai di mana Alex pun memutuskan untuk keluar rumahnya dan pada akhirnya meniupkan peluit itu lagi. Di mana anjing itu pun pada akhirnya menghampiri Alex yang tentu saja membuat Alicia pun pada akhirnya terseret.
Setelah itu Alex pun masuk kembali ke dalam rumah untuk mempersiapkan ibunya yang sebentar lagi akan berangkat bekerja. Ayah dan juga kedua kakaknya ternyata udah berangkat duluan, jadi si Alex hanya tinggal menunggu ibunya untuk berangkat kerja. Sang ibu juga berpesan bahwasannya sebentar lagi badai akan tiba, namun sebelum badai tiba, Mbak Hes akan tiba di rumah duluan untuk menjaga si Alex. Tentu saja mendengar akan hal itu Alex pun hanya bisa terdiam, dan gak lama kemudian sang ibu pun pamitan kepada Alex untuk berangkat bekerja. Setelah itu Alex pun kembali melanjutkan jebakannya yang akan dia buat di halaman rumahnya untuk meringkus para penjahat tersebut. Beralih ke gedung CIA di mana salah satu anggotanya mendapatkan telepon dari angkatan udara yang menemukan chip Axus tersebut dari salah satu anak kecil yang berada di Chicago. Nggak pakai lama, ia pun pada akhirnya terbang ke Chicago saat itu juga. Nggak lama berselang, badai pun pada akhirnya turun yang membuat Peter dan juga komplotannya akan melakukan aksi mereka, namun tanpa sengaja mereka ini melihat Mbak Hes yang akan ke rumah si Alex. Takut Mbak Hes akan mengacaukan rencana mereka ke depannya, Peter pun menyuruh Alice untuk menyekap Mbak Hes di garasi milik dirinya sendiri. Dari arah belakang rumah terlihatlah Unger dan juga Jerningan yang akan masuk lewat pintu belakang, namun Jerningan yang pengen duduk santai terlebih dahulu malahan terkena sebuah sengatan listrik. Begitu juga dengan Unger yang mendapatkan sebuah peringatan untuk jangan memotong tali ini, namun dia yang batu malahan memotong tali itu dan ya, dia terkena jebakan listrik juga. Setelah itu, Peter yang baru saja tiba di sana langsung memarahi Unger habis-habisan karena ya bertingkah laku konyol. Di mana Peter juga memotong salah satu jebakan yang dia kira bakal menonaktifkan jebakan tersebut, namun malahan ketika dipotong jebakan itu pun aktif. Kembali kepada Jerningan yang sedang berjalan asik-asiknya sampai di mana dia terkena sebuah jebakan tersiram air dingin di waktu cuaca sedang bersalju. Unger berusaha mencari jalan lain dengan melalui sebuah jendela, namun tanpa diduga di sana Alex sudah menunggu dan pada akhirnya melemparkan sebuah bola penuh dengan tepung. Di waktu yang bersamaan, Peter yang sedang ngintip melalui kotak pos yang berada di bawah pintu, tanpa diduga dia ini langsung dipilok oleh si Alex yang sedari tadi menunggu. Dan pada akhirnya Peter pun terlihat seperti maling beneran. Beralih kepada Alice yang baru saja menyekap Mbak Hes, di mana dia ini pun berniat untuk membantu teman-teman yang lain dan masuk lewat pintu yang berbeda. Namun sangat disayangkan dia yang baru aja loncatin pagar, tanpa diduga dia ini jatuh di sebuah tempat penuh dengan lumpur dan bahkan dia mengaktifkan jebakan di tempat tersebut. Sementara Jerningan yang melihat sebuah jendela yang terbuka, dengan cepat dia pun langsung mencari sebuah anak tangga untuk naik ke jendela tersebut. Jerningan yang mengira Alex berada di sana karena dia melihat kaki anak-anak dengan cepat menarik kaki tersebut, dan inilah kesalahannya. Di saat itulah Peter pun berhasil masuk ke dalam rumah itu dengan membobol pintu yang berada di sana, namun dia lagi dan lagi terkena sebuah jebakan yang cukup menyakitkan bagi Johnny yang dia miliki. Sementara itu, Jerningan sendiri mendapatkan anak tangga dan langsung naik ke lantai 3, di mana di sana dia akan menangkap Alex secara langsung. Benar saja Alex berada di sana, namun tiba-tiba
Setelah akan hal itu, Peter, Unger, dan juga Alice di mana mereka bertiga ini secara bersamaan masuk ke dalam basement. Lalu mereka berempat pun bertemu satu sama yang lain di sana dan saling terkejut satu sama yang lain dengan penampilan baru mereka. I'm coming down! The journey, Mr. Ang. Welcome. Gak lama berselang, telepon pun berbunyi yang ternyata itu berasal dari sang ibu yang menanyakan gimanakah keadaan Alex sekarang. Alex yang mengangkat telepon itu dari lantai 2 mengatakan kepada sang ibu bahwasannya dia baik-baik saja, namun secara nggak langsung telepon itu sendiri terhubung sama telepon basement juga. Di mana Peter yang berada di basement tanpa sengaja juga bisa menyadap telepon tersebut dan ia pun meletakkan pistolnya lalu mengambil pistol yang salah. Di lantai 2 ternyata para penjahat sudah sampai di situ di mana Unger, Jerningan, dan juga Alice sedang menyusuri ruangan tiap ruangan. Alex yang memiliki banyak cara termasuk juga dengan bantuan tikusnya yaitu Doris dan juga burung beo, dia ini dapat mengalihkan para penjahat. Sorry, Charlie. This just ain't your day. What? Setelah berhasil menggocek mereka bertiga dan juga mengambil kembali si Doris, Alex pun dengan cepat mengunci pintu itu dan langsung OTW ke lantai 3. Di mana di sana dengan menggunakan lift pengangkut barang, Alex pun langsung OTW menuju basement dan akan pergi meninggalkan rumah tersebut. Di sana, Alex pun juga ngecek umpan yang dia taruh sebelumnya dan ternyata umpan dia tuh berhasil dengan mendapatkan pistol beneran. Dia pun dengan cepat langsung membuang pistol itu dan langsung keluar rumahnya untuk memancing para penjahat. Di mana di luar rumah, Alex pun pada akhirnya memperlihatkan chip tersebut dan menyuruh Unger, Jerningan, dan juga Alice untuk melompat untuk mendapatkan chip ini. Melihat anak itu yang selengean, Alice pun dengan cepat langsung mendorong kedua temannya untuk loncat ke trampolin yang berada di bawah. Namun tanpa diduganya, ternyata trampolin itu udah disabotase dan ya, you know lah. Alice yang udah gak memiliki banyak waktu lagi, dia pun memutuskan untuk turun ke bawah dengan melalui lift pengangkut barang. Namun tanpa diduga, lift itu yang udah gak ada dudukannya membuat dia pun langsung jatuh ke basement saat itu juga. Here I come. Setelah akan hal itu, Alex pun dengan cepat langsung menghampiri Mbak Hes yang tentu saja disekap di dalam garasinya. Di saat Alex akan membebaskan Mbak Hes, tanpa diduga tiba-tiba keluarlah Peter yang sedari tadi bersembunyi di sana. Dengan cepat ia pun langsung mengancam si Alex jikalau Alex tidak mau menyerahkan chip Axus tersebut, dia akan menembak si Alex. Alex malahan tertawa ngakak banget ketika melihat pistolnya dan ternyata pistol itu merupakan pistol mainan. Lalu Alex mengeluarkan pistol sesungguhnya. Merasa dirinya dalam bahaya, Peter pun dengan cepat langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Namun ternyata itu merupakan pistol mainan juga dong. Well, it's Alex, isn't it? Today you learned something. There is a price to be paid for being a good citizen. Give me the chip. And that doesn't belong to you either. What? This is your gun. Gotcha. Tapi bohong. Gak lama berselang, FBI, CIA, dan bahkan pihak kepolisian setempat langsung datang berbondong-bondong ke rumahnya si Alex. Tentu saja untuk menangkap gerombolan Peter dan juga chip Axus yang sebelumnya dilaporkan berada di rumah tersebut. Di dalam mobil pihak kepolisian ternyata juga udah ada ibunya Alex dan juga kedua kakaknya. Dari rumah Mbak Hes, Alex pun berteriak memanggil sang ibu yang pada akhirnya mereka pun bertemu kembali. Di saat itulah sang ibu pun berusaha meminta maaf atas kelalaian dirinya yang sebelumnya tak mempercayai si Alex.
Namun Alex berusaha menenangkan sang ibu sambil berkata bahwasannya dia tak apa-apa. Setelah akan hal itu, pihak kepolisian pun mengeluarkan 3 penjahat dari rumahnya si Alex yang salah satunya ada Unger, Jerningan, dan juga Alice. Di mana mereka ternyata tak menemukan bos dari ketiga orang itu yang tak lain dan tak bukan adalah Peter, di mana Peter sekarang masih bersembunyi. Alex selalu mengembalikan chip Aksu sebelumnya yang dicuri oleh Peter dan juga komplotannya kepada salah satu anggota CIA. Dia pun pada akhirnya berterima kasih kepada Alex karena Alex sangatlah berani menghadapi para penjahat ini. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan burung beo sebelumnya yang sedang mengendarai mobil mainan remote control dan masuk ke sebuah tempat. Di mana di tempat itu ternyata ada Peter yang sedang bersembunyi hingga burung beo pun berniat untuk meledakkan petasan yang berada di tempat itu, namun Peter berusaha menyogok burung beo tersebut. Namun karena makanannya cuma 1, burung beo itu pun gak mau dan lebih memilih untuk meledakkan tempat tersebut. Showtime! Setelah akan hal itu, scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan sang ayah yang baru saja pulang bekerja. Dia pun kaget ketika melihat rumah yang sedang direnovasi habis-habisan dan di dalam juga ada beberapa anggota CIA, FBI, dan bahkan pihak kepolisian setempat. Dia pun pada akhirnya membawakan mainan kepada anaknya yang ternyata mobil remote control yang sama namun cuma beda warna. The computer company that got their chip boosted is giving Alex a reward. It's a 6-figure sum, which is extremely cool. Sementara di penjara, di sesi foto kita pun diperlihatkan Peter, Unger, Jerningan, dan juga Alice yang ternyata terkena cacar yang sama seperti si Alex. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys, menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Akankah kita stop sampai sini aja ataukah lanjut ke Home Alone berikutnya? Mohon maaf banget kalau beberapa hari ini gua uploadnya lama karena ada beberapa sedikit kendala, ya mohon dimaklumin ya guys ya. Ya udah, gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.